Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ikuti titah dan perintahnya panjenenganipun Ibu Sri Subaidah SDMT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Ugi Bapak Sekretaris Bapak Samsul Arifin SOS MM dan semua nopo istilah ini staf, pegawai, karyawan ini pegawai di sini ya, sedaya kemawon. Alhamdulillah. Yang pertama, selain kita bersyukur kepada Allah dan selalu memanjatkan selawat salam kepada Rasulullah, yang pertama kaulah mencatat apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas dari struktur kata dan bahasanya mencerminkan beliau seorang yang memiliki kapasitas ilmu dan berlatar belakang akademik yang mumpuni, di mana beliau tadi menyebut bahwa bekerja itu bukan sekedar mencari rizki, tapi lebih dari itu adalah keberkahan. Dan keberkahan menika akan diperoleh dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tanggung jawab dan amanah yang telah dipercayakan. Kalau kita katakan ini bekerja ya, misalnya di dinas ini anggaplah kita bekerja. Kalau kita bekerja dengan menjunjung asas disiplin, mengedepankan asas kepatuhan, dedikasi, loyalitas, disitulah sesungguhnya keberkahan. Rizki yang kita dapat itu berkah. Memang kita tidak akan terkurangi gaji bayaran kita dengan kita misalnya tidak disiplin waktu, tidak disiplin tugas kerja, tapi tidak ada keberkahan. Nah, kalau kita ingin dilihat sejauh mana kualitas dan kapasitas kita, kita bisa menampilkan bagaimana cara bertutur kita. Maka bertutur yang santun, bijak, muwongke itu menunjukkan kapasitas kita. Dan bisa dilihat bagaimana kita bersikap menyambut tamu, kemudian duduk bersama banyak orang begini ini, bagaimana cara duduk kita ketika ada sebagian berbicara, katakan Bu Kepala Dinas tadi menyampaikan sambutan lalu kita mendengarkan dengan seksama, itu menunjukkan kualitas dan kapasitas kita. Memang seseorang itu bisa dilihat sejauh mana tingkat pendidikannya dengan gelar yang dimiliki. Tapi makna daripada kualitas dan kapasitas itu tidak sekedar ada pada gelar, tapi bagaimana kita muwongke tiang. Nah, alhamdulillah kita berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup yang insya Allah 5 waktu selalu mendengar azan karena dekat dengan masjid. Apakah kantor kita berkah atau tidak? Itu salah satunya, apakah panggilan azan itu menyentuh hati kita, menyentuh, mengisi ruang-ruang kalbu kita.
Karena spirit Isra itu kan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sesuai dengan kegiatan kita pagi ini, bahwa Rasulullah itu memulai perjalanan pentingnya tahap awal risalah yang akan diembannya itu dengan ditandai minal masjidil haram. Maka kita bekerja, kalau setat kita bekerja tadi itu minal masjidil haram, kita keluar dari rumah itu sholat duha atau sholat isyraq atau sholat hajat di rumah, atau setiba kita di tempat ini kita awali dengan memohon berdoa kepada Allah, karena sholat itu lambang rukuk sujud juga lambang doa. Sebagai ganti rukuk sujud kita berdoa, dan nanti kita mengakhiri di rumah juga tidak lupa bersyukur kepada Allah telah diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam bekerja. Maka sebenarnya kita telah melaksanakan daripada makna spirit dari Isra. Nah, yang kedua, kita harus bersyukur bahwa kita ini ternyata dipilih oleh Allah. Maaf kalau menyebut bekerja di tempat yang Masya Allah nyaman. Tempat ini nyaman sekali. Kita mungkin berbeda satu sama lain memaknai kenyamanan di tempat kerja kita. Mungkin ada yang memaknai nyaman itu kalau anak subuhani gitu. Nyaman. Nyaman itu mungkin karena nopo telat-telat titik gak apa-apa, mungkin gitu. Bagi sebagian kita nyaman gitu ya. Tapi sesungguhnya apapun aspek penilaian tentang nyaman itu, yang jelas kita ini mesti bersyukur ternyata kita ini masih lebih enak daripada yang lain. Kalau panjenengan teng kantor menikah luwih enak timbang sing teng trotoar, timbang sing teng gorong-gorong, timbang sing teng radosan. Nggih. Jenengan Mas niki klambi tak rapet ini. Nah, sementara di luar kita kata yang pakaiannya berlopetan, berlepotan nih. Nah, berarti kita ini harus bersyukur. Masya Allah, ya Allah, jenengan telah memberi kami, aku ini hal yang sudah sangat baik, sudah sangat sempurna. Sajane nopo sing kirang dari awak-awak kita niki, nopo sing kirang. Oma wis duwe, anak wis duwe, bojo wis duwe, nggih. Nah, napa sing dereng duwe iki? Bonetan sing kurang. Sing kurang niku mungkin kurang siji. Sing kurang niku syukure nggih. Iya, syukure sing kirang. Iya, betul. Beli. Beli. Bapak Ibu sekalian, beliau sendiri. Yang kedua, keberkahan itu Beliau sendiri, ya ini sendiri. Menunjukkan kepatuhan. Ya. Oh kan, pendidikan dedikasi loyalitas dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kepatuhan. Kita punya pimpinan, okay? Maka kita harus hormat dengan pimpinan kita. Dalam hadis Rasulullah itu dikatakan, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Kita wajib tunduk dan patuh pada pemimpin, meskipun pemimpin kita itu abdun habasyun, seorang budak, seorang hamba saya yang identik dengan wajah kurang, status sosial gak ada, kepemilikan tidak punya, itu hamba saya. Meskipun seandainya pemimpin kita itu seorang hamba, tapi karena kita sudah karena dia sudah dipilih dan dibaiat, diangkat sebagai pemimpin, maka kita wajib menunjukkan kepatuhan.